Minggu kemarin gue yakin menjadi subuh yang cukup sibuk bagi semua penikmat olahraga tarung di Indonesia. Tentu kita ada acara UFC yang sangat bagus dan penuh pertarungan epik. Namun tentu atraksi utamanya adalah event yang dijuluki event dengan susunan pertarungan terbaik di abad ini, yaitu Beterbiev vs Bivol 2. Bahkan banyak yang bisa membuat argumen bahwa setiap pertandingan dalam line up tersebut bisa ditayangkan sebagai main event masing-masing. Tentu, meski begitu, ada sedikit kekhawatiran akan apakah acara ini bakal memenuhi ekspektasi atau malah bakal mengecewakan, di mana kebanyakan pertandingan berakhir dengan anti klimaks. Namun untungnya semua kekhawatiran tersebut hanyalah kecemasan sia-sia. Dapat dikatakan 80-90% dari kartu ini isinya pertandingan yang seru-seru semua. Mulai dari perang tukar serangan selama 12 ronde sampai ke KO yang awal, acara ini benar-benar merupakan paket yang lengkap. Tapi gue yakin kalian memilih untuk menonton video ini hanya karena satu pertandingan utama, laga pertandingan ulang antara Artur Beterbiev dan Dmitry Bivol. Seperti yang kita semua udah tahu, pertandingan pertama mereka berakhir dengan kontroversi besar, di mana banyak yang menganggap harusnya Bivol yang menang. Malam subuh kemarin, nampaknya cerita tersebut terulang kembali, meski tidak sama persis. Jadi oleh karena itu, selamat kembali ke channel Fight Indo, di mana dalam video aftermatch kali ini, kita bakal bahas hasil dari laga tersebut dan apa selanjutnya bagi kedua petarung. Sebelum kita bahas Beterbiev, gue mau sejenak bahas 3 pertandingan menarik yang pantas diberikan kredit atas level hiburan yang diberikan. Yang pertama ada Vergil Ortiz versus Madrimov, di mana awal-awal ronde, Ortiz lebih menekan dan Madrimov kesannya lebih pasif. Namun pada ronde-ronde akhir, kedua petarung saling bertukar beberapa kali yang benar-benar seru untuk dilihat. Yang kedua, ada Shakur Stevenson versus Josh Pedley yang menggantikan Floyd Schofield yang mundur akibat tiba-tiba sakit. Nampak jelas bahwa Shakur lebih superior, namun Pedley pantas diberi respect karena ia bisa bertahan sampai ke ronde-ronde akhir. Gua sendiri yakin kalau misalnya timnya kagak melempar handuk sinyal menyerah, dia bisa lanjut lebih lama lagi. Lalu yang ketiga ada Joseph Parker melawan Martin Bakole yang menggantikan Daniel Dubois akibat Daniel Dubois yang tiba-tiba sakit mirip seperti Schofield. Meski menggantikan Dubois dalam waktu yang benar-benar mepet, serta perlu perjalanan panjang lagi ke Saudi Arabia, Bakole tetap rela mengambil pertandingan ini, yang sekali lagi, menurut gue perlu dihormati. Di atas ring nampak sekali aura intimidasi Martin Bakole yang benar-benar mengerikan. Badannya besar dan pukulan-pukulannya kuat semua. Sayangnya ia terpaksa di KO di ronde 2 setelah terkena pukulan akurat dari Joseph Parker. Meski Bakole kurang siap, hal tersebut menurut gue sekali lagi tidak bisa menjadi alasan untuk mendiskredit kemenangan dari Joseph Parker. Oke, pembahasan 3 pertandingan tersebut sudah selesai. Sekarang kita bakal membahas penuh tentang laga Beterbiev kedua. Sebelum pertandingan terdapat beberapa poin menarik yang perlu digarisbawahi sejenak. Yang pertama adalah hasil dari pertandingan pertama, di mana Beterbiev menang secara kontroversial. Karena mereka sudah pernah bertarung sekali secara profesional, maka tanpa ragu, kedua petarung akan lebih terbiasa berhadapan satu sama lain. Dan yang kedua adalah umur kedua petarung, di mana Bivol umurnya 34 tahun, dibandingkan Artur yang udah 40 tahun. Hal tersebut berarti normalnya Bivol memiliki keuntungan secara atletik. Namun tentu hal tersebut tidak menolak fakta bahwa Artur masih superior dalam kekuatan tinju, di mana Bivol sebenarnya cukup terkenal akan kurangnya kekuatan KO. Ada satu momen yang pas gue nonton live cukup membuat gue tertawa. Jadi sebelum pertandingan, 3 wasit yang bertugas ditunjukkan namanya beserta bendera negara asalnya. Nah, ada bendera yang mirip Indonesia. Jadi gue kira ada wasit Indonesia yang bakal bertugas untuk mengurus Beterbiev Bivol. Namun ternyata wasitnya asalnya dari Monaco. Akhirnya setelah penungguan lama, klimaks dari crescendo terakhir dimulai dari ronde 1 alias ronde 13 dari saga rivalitas kedua legenda ini. Dalam ronde pertama ini kedua petarung sama-sama memulai dengan bagus. Baik Beterbiev maupun Bivol tampak seperti mereka baru menekan tombol resume setelah pause dari pertarungan pertama mereka. Namun sekali lagi, seperti yang pertama, Bivol menurut gua lebih aktif di ronde awal ini. Ronde kedua sejujurnya sama aja kayak ronde pertama. Kedua petarung saling bertukar serangan, namun rasanya dalam ronde ini lebih aktif dari ronde pertama tadi. Contohnya, lebih banyak pukulan yang mendarat dari kedua petarung. Ronde 2 ini benar-benar ketat, jadi skor bisa diberikan ke masing-masing petarung. Yang dukung Bivol pasti condong ke Bivol, dan yang dukung Beterbiev pasti lebih pilih Beterbiev. Ke ronde ketiga, lagi-lagi ceritanya sama dengan kedua ronde sebelumnya.
Tapi menurut gue ronde ini jauh lebih penuh aksi dikarenakan beberapa kali kedua petarung bertukar serangan dalam jarak dekat. Sedikit kurang berhubungan, tapi di ronde ini gue yang menonton live pada saat itu bisa mendengar betapa kuatnya suara pukulan Beterbiev dari layar laptop gue, di mana suara pukulannya tersebut benar-benar keras. Sekarang kita di ronde 4. Mungkin Bivol menggunakan ronde ini untuk istirahat atau apa gue juga gak tahu. Tapi di ronde ini ia kesannya sangat pasif dan Beterbiev jauh lebih aktif. Lanjut ke ronde kelima dan tidak ada yang berubah. Beterbiev jauh lebih aktif dan berhasil mendaratkan beberapa pukulan. Bivol yang kurang aktif dalam kedua ronde terakhir ini pada saat itu membuat gue berpikir mungkin ada cedera di tangannya. Namun sampai sekarang masih belum jelas. Ke ronde ke-6 dan masih Beterbiev yang lebih mendiktekan pertarungan. Ia lebih aktif menekan dan melakukan pressure. Namun kali ini Bivol mulai kembali dengan melancarkan beberapa pukulan. Di ronde ke-7 pertandingan rasanya kembali kompetitif. Setelah 3 ronde awal, menurut gua Bivol yang menang, dan 3 ronde berikutnya Beterbiev yang unggul. Momentum Bivol dalam ronde ini kerasa beneran kembali, meski Beterbiev masih yang lebih menekan. Sama halnya dengan ronde ke-8, Beterbiev yang lebih banyak menekan dan Bivol yang lebih banyak counter. Nah, ronde ke-9 ini benar-benar ketat. Seperti biasa, Artur Beterbiev lebih unggul dalam urusan menekan Bivol dengan pukulan-pukulan kerasnya. Namun ketika dalam waktu pertukaran serangan, Bivol lebih unggul dan lebih cepat. Sama seperti ronde kedua, ronde 9 ini menurut gue bisa diberikan ke masing-masing Beterbiev atau Bivol. Sekarang, kita sudah mulai memasuki ronde-ronde inti, mulai dari ronde ke-10 sampai ke-12. Keberhasilan Beterbiev dalam ronde-ronde akhir ini adalah alasan utama atas keberhasilannya mendapat kemenangan dalam match pertama. Kita mulai dari ronde ke-10. Pertengahan awal ronde, Beterbiev lebih unggul. Namun pada pertengahan akhir ronde, Bivol yang lebih unggul. Tapi dampak dari tekanan Beterbiev nampak lebih signifikan dari perspektif gua yang menonton live pada saat itu. Yang mungkin menjadi alasan kenapa ronde ini gua skor untuk Beterbiev. Ronde 11 kembali dilanjutkan dengan penuh aksi, di mana kedua petarung saling bertukar balas serangan. Namun gua rasa dalam ronde ini Bivol lebih unggul. Dan kita sampai ke ronde 12 sekaligus ronde terakhir. Sebenarnya sama aja dengan ronde 11, di mana kedua petarung saling bertukar serangan. Mungkin sedikit lebih intens dari ronde 11 karena ya ini ronde terakhir. Cuman kali ini menurut gua Beterbiev yang lebih unggul. Setelah 12 dalam kurung 24 ronde, akhirnya kedua petarung menunjukkan rasa hormat di atas ring dengan saling menghampiri. Bivol mengungkapkan bahwa ia mengatakan kepada Beterbiev bahwa ia sangat menghormati Beterbiev, yang dimulai dari waktu mereka bersama di tim amatir tinju Rusia pas kecil. Skor juri pun dibacakan, di mana satu orang kasih skor seri, tapi dua lain memberikan kemenangan mayoritas kepada Dmitry Bivol, yang benar-benar tampak sangat lega setelah mendengar pengumuman kemenangannya. Untuk Beterbiev, ia benar-benar patut dihormati atas tanggapannya mengenai keputusan ini, di mana ia hanya memberi selamat kepada tim Bivol, dan ia juga sempat mengisyaratkan untuk pertandingan trilogi antara mereka berdua. Baik pertandingan ini maupun seluruh acaranya menurut gua benar-benar memuaskan sekaligus sesuai ekspektasi. Ini skor live gue sendiri bagi yang mau lihat. Sekali lagi gue cuman fans casual yang sama sekali tidak punya pengalaman tarung. Jadi mungkin ada orang lain yang bisa memiliki perspektif yang lebih bagus dibandingkan gue yang nonton live kemarin. Gue cukup paham dan itulah kenapa dari tadi gue menekankan penggunaan kata menurut gue cukup banyak kali. Namun Beterbiev dan Bivol sendiri sama-sama merupakan petarung yang benar-benar gue sangat enjoy karena personalitas mereka yang benar-benar kelas dan rendah hati. Untuk hasil ini memang gue paham kenapa banyak yang bilang perampokan atau settingan untuk trilogi. Tapi kembali ke pendapat pribadi gue di community post, siapapun yang kalian anggap menang di pertandingan pertama, kemungkinan besar kalian juga anggap menang di pertandingan kedua ini.